Kedermawanan seperti itu dikategorikan sebagai kedermawanan dalam sifat kebodohan. Tetamasa udahrita. Itu contohnya derma yang dalam kegelapan. Apakah itu? Hadis sekali yaddanam dana atau derma pemberian yang diberikan, yaddanam kedermawanan atau derma yang diberikan adesa tidak pada tempat yang benar. Misalnya ada pandita di keramaian yang sedang ramai. Nah, di sana kita di tempat yang penuh sesak kita aturkan sesuatu dana atau jinah gitu ya. Tempatnya tidak pas. Dan beliau seperti sedang tidak dalam melakukan satu entah upacara atau doa. Jadi tempatnya tidak tepat memberikan dana. Kemudian ia dana atau derma yang diberikan akali tidak pada waktu yang tepat. Saatnya tidak tepat. Orang sudah penuh perutnya baru dibawakan lontong, baru dibawakan yang di jalan-jalan tong itu apa? Bakso, bakwan. Orangnya sudah segini puas makannya kan, enggak bisa masuk lagi, baru dibawakan, baru dikasih. Nah, itu kali tidak tepat waktunya. Ini contoh yang langsung dipahami. Tapi kan gampang memahaminya kan. Tidak akan pernah lupa. Tapi dana itu tidak sia-sia. Karena setelah makanannya turun, setelah kosong ya, saat itu akan dimakan. Nah saat itu, makanan itu bermanfaat. Derma itu bermanfaat. Jadi derma yang diberikan akali tidak pada waktu yang pas. Desa tidak pada desa atau tempat yang tepat. Gitu. Nah, dana yang seperti itu dikatakan tamasa mudahritam. Dharma yang bersifat tamasa guna. Dharma yang dalam sifat kegelapan atau kebodohan atau dilakukan tanpa pengetahuan. Tidak ada pertimbangan, tidak ada pengetahuan, tidak ada tuntunan untuk melakukan dharma. Dikasih begitu saja, begitu dia ingin. Tidak memperhatikan kepada siapa diberikan. Juga misalnya pandita vegetarian. Kita bawakan kepala kambing misalnya. Aturkan dengan hati yang bersih gitu ya. Nah itu kurang pas. Atau orang-orang barat yang perutnya tidak biasa dengan sambal Indonesia yang begitu menyengat. Yang kalau ibu-ibu tanpa itu tidak bisa makan. Nah itu kurang pas. Gitu. Apa biasa diyate? Ya danam diyate, dana yang diberikan kepada
Apa trebia orang-orang yang tidak pantas, tidak tepat, atau organisasi yang tidak tepat. Ada organisasi pencuri misalnya. Kita nyumbang ke sana. Tidak tepat ya. Nanti cari contoh sendiri ya. Hah? Ya itu banyak yang nyumbang. Apa trebias? Patre itu ya. Masih ada yang menerjemahkan patre dengan keadaan. Jadi kurang pas terjemahan itu ke dalam bahasa Indonesianya. Patre itu artinya wadah. Apa artinya? Wadah. Kalau wadah kita cangkir ya, hanya segitu bisa diisi. Kalau wadah yang kita punya ember, segitu yang bisa diisi. Susu. Kalau kita punya tangki besar, segitu bisa diisi. Nah itu namanya patre. Seberapa? Segitu. Jadi patre artinya tidak cocok dengan tempatnya. Misalnya petani kita berikan satu set kamus bahasa Inggris gitu. Atau kamus ilmunya Pak dosen apa? Mesin. Kamus sekian volume, sekian apa ya? Sekian volume apa? Sekian jilid buku tentang permesinan. Tidak cocok kan? Apa trebia? Tidak kepada patre atau wadah yang benar. Kalau wadah dibawa satu cangkir, saya nuangkan seember susu, tidak benar itu kan. Jadi patre itu bukan artinya keadaan, tapi patre itu artinya orangnya, organisasinya, masyarakatnya, institusinya. Nah, itu namanya patre. Yang